10 jurusan kuliah yang paling cepat dapat kerja. Ketika kita masih kecil, kebanyakan dari kita akan menjawab dengan cepat saat ditanya orang yang lebih tua, ingin bercita-cita jadi apa? Ada yang jawab dokter, guru, jadi polisi, atau apa aja yang terlihat cukup keren dan familiar kita lihat. Namun, saat sudah beranjak dewasa, secara otomatis pikiran kita pun semakin matang untuk menentukan dan memilih-milih akan menjadi apa saat sudah benar-benar dewasa. Kebanyakan dari kita, siswa atau siswi yang telah lulus dari pendidikan SMA SMK, merasa bingung menentukan jurusan apa yang ingin diambil saat kuliah nanti. Apalagi setelah kita semakin tahu bahwa ternyata pilihan karir ada banyak sekali dan punya jangkauan yang semakin luas. Namun, seiring semakin banyaknya pilihan karir, bukan berarti tantangan yang kita peroleh juga semakin sedikit. Ternyata, semakin banyak juga orang-orang yang berebut dan berusaha mencapai karir impian yang menjanjikan masa depan, dan tentunya peluang untuk kita pun semakin sedikit. Sebuah aplikasi ilmiah dari Educational Psychologist oleh Integrity Development Flexibility oleh Aaron Guntur menyatakan yaitu sekitar 87% mahasiswa di Indonesia ternyata salah dalam mengambil jurusan. Agar tidak menjadi salah satunya, tentunya kita harus cermat dalam memilih ingin mengambil jurusan apa saat akan kuliah nanti. Selain gaji dan tunjangan besar yang sering sekali menjadi faktor utama kita memilih karir, peluang dan jenjang karir yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil juga turut menjadi pertimbangan penting. Jika harus menjadi seorang pekerja tambang, seberapa besar peluang yang kita punya, atau jika harus menjadi banker profesional, jurusan apa yang paling tepat untuk kita tempuh. Nah, berikut ini kami sajikan 10 jurusan kuliah yang menurut penelusuran kami punya peluang besar bakal cepat dapat kerja. Kedokteran, keperawatan, dan farmasi. Selama masih ada manusia di bumi, akan selalu ada tenaga medis. Oleh karena itu, ketiga jurusan yang berkaitan langsung dengan dunia medis tersebut merupakan salah satu jurusan keluarga ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak diminati oleh mahasiswa IPA. Prospek pekerjaan dari jurusan ini pun cukup menjanjikan dan diminati di mana saja dan kapan saja. Baik itu swasta, BUMN, maupun aparatur sipil negara, ketiga jurusan tersebut selalu dibutuhkan dan dicari untuk ditempatkan di berbagai lini. Jadi, jika kamu jago materi sains seperti biologi, jangan ragu untuk memilih jurusan ini. Terlebih kondisi pasca pandemi, tenaga medis semakin banyak dibutuhkan oleh publik. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah jurusan kreatif yang memiliki prospek kerja yang cukup cerah dan luas. Hasil karya di kafe dapat ditemukan di mana-mana. Adapun prospek kerja jurusan desain komunikasi visual antara lain, graphic designer, web designer, art director, creative director, dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman yang serba digital, seseorang dengan jurusan DKV sekarang ini banyak sekali yang bekerja secara freelancer dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Dalam dunia periklanan, lulusan DKV juga bisa mengambil banyak posisi pekerjaan seperti graphic designer untuk pembuatan desain, ilustrator dan fotografer untuk pembuatan isi ilustrasi konten, hingga videografer dan animator untuk membuat iklan. Jadi bagi kalian yang punya minat di bidang ini, atau yang masih bingung menentukan jurusan kuliah yang menjanjikan, jurusan ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian. Statistika. Statistika boleh dibilang cabang dari matematika. Kalau kuliah di jurusan matematika itu membuat kita ketemu dengan banyak angka, begitu pula mahasiswa yang kuliah di statistika. Bedanya, statistika cenderung lebih terfokus pada data serta pengolahannya. Kuliah di jurusan statistika artinya kita belajar tentang pengumpulan, penggolongan, analisis, interpretasi, hingga presentasi data yang nantinya berguna untuk pengambilan keputusan. Setelah kuliah statistika, seorang statistisi bisa berprofesi sebagai analis kontrol kualitas, analis riset pasar, spesialis pemasaran, peneliti survei, ahli biostatistik, ahli statistik, aktuaria, analis riset operasional, analis anggaran, hingga menjadi seorang spesialis atau ahli matematika. Profesi-profesi ini bisa dijumpai di Kementerian Informasi dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN atau Bappenas, Badan Pusat Statistik, perusahaan swasta maupun BUMN, lembaga survei, hingga perbankan. Bahasa asing.
Jika menjadi lulusan bahasa asing, tentu kamu bisa menjadi pengajar bahasa asing, baik menjadi seorang guru, dosen, maupun instruktur kursus. Bukan hanya mengajar bahasa asing untuk orang Indonesia, tetapi kamu juga bisa menjadi seorang pengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing yang sedang mendalami bahasa Indonesia. Selain itu, seiring berkembangnya industri media cetak dan digital, kebutuhan akan penulis dan editor juga kian bertambah setiap waktu. Terlebih lagi, banyak sekali naskah terjemahan dari penulis mancanegara yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka lulusan bahasa dan sastra asing sangat memiliki tempat untuk mengisi pekerjaan ini. Selain itu, ada banyak sekali peluang kerja dari jurusan bahasa asing yang bisa juga kita temukan di kedutaan sebagai pemandu wisata, editor, translator, staf diplomatik, bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang tentu saja selalu berhubungan dengan negara-negara lain. Teknik pertambangan. Jurusan teknik pertambangan adalah jurusan yang paling populer mengingat prospek kerjanya yang luas serta gaji yang ditawarkan tergolong besar. Mahasiswa jurusan teknik pertambangan diharuskan menguasai beberapa mata kuliah untuk mendukung pekerjaan mereka di pertambangan. Beberapa di antaranya seperti manajemen eksplorasi, ekonomi mineral, penanganan material, geologi fisik, peralatan tambang dan penanganan material, serta masih banyak yang lainnya. Ada beberapa alasan yang menjadikan jurusan yang satu ini menjadi jurusan favorit. Seperti peluang karirnya yang luas, yang sudah pasti menjadi alasan utama mengapa kamu harus pilih jurusan teknik pertambangan. Selain itu, gaji yang ditawarkan juga menjadikan jurusan ini sebagai jurusan dengan gaji paling tinggi. Banyaknya tambang mineral dan batu bara yang ada di Indonesia juga menjadikan lulusan dari jurusan ini sangat dibutuhkan. Perusahaan penyedia lapangan kerja dari lulusan jurusan teknik pertambangan rata-rata merupakan perusahaan besar yang memberikan peluang karir cemerlang bagi para tenaga ahli pertambangan. Manajemen bisnis. Banyak yang mengatakan bahwa lulusan manajemen bisnis adalah lulusan yang paling banyak dicari oleh perusahaan, mudah dapat kerja, serta mudah bergabung dengan berbagai industri. Asumsi tersebut bisa jadi terbilang benar, karena hampir semua perusahaan memang sangat membutuhkan seseorang yang memang memiliki kemampuan dalam bidang manajemen dan bisnis. Kebanyakan lulusan manajemen bisnis bekerja di bidang business development, marketing, sumber daya manusia, perbankan, dan hubungan industrial. Peran-peran tersebut ada di hampir semua industri, mulai dari industri makanan, fashion, retail, manufaktur, kesehatan, hingga pariwisata. Teknik informatika. Di era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa menjadi pilihan bagi para mahasiswa lulusan teknik informatika. Siapa sangka bahwa sekarang saja kita sudah bisa masuk ke dalam dunia realita kita. Seperti metaverse, VR, jaringan cloud yang bisa menyimpan data-data tanpa hardware, hingga AI seperti Alexa yang bisa mengunci pintu, menyalakan lampu, memberitahu dan mencarikan kita informasi yang diinginkan dalam hitungan detik begitu saja. Semua sudah serba terdigitalisasi. Oleh karena itu, tenaga kerja dari jurusan teknik informatika sangat dibutuhkan dalam era digital saat ini. Selain itu, karena peluang dan pasarnya memang sangat luas dan banyak dicari untuk perusahaan saat ini, maka tak heran juga sarjana teknik informatika ini memiliki berbagai prospek karir yang dibayar atau digaji relatif tinggi. Mulai dari programmer, data analis, game developer, cyber security analyst, UX designer, web developer, dan lain-lain. Sistem informasi. Jurusan sistem informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di prodi ini, kalian akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan, kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prospek karir lulusan sistem informasi sangat menjanjikan, apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di zaman seperti sekarang ini. Ahli sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai jembatan antara programmer dan user dalam membangun sebuah sistem. Selain perusahaan, lulusan sistem informasi juga dibutuhkan oleh institusi pemerintah. Teknik industri. Lulusan dari jurusan teknik industri memiliki prospek kerja yang luas karena bidang ilmu yang dipelajari pada dasarnya adalah paduan dari teknik, ilmu sosial, dan manajemen yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Maka, lulusan teknik industri bisa bekerja di posisi market researcher, perencana dan pengelola sistem distribusi, manajemen sumber daya manusia, pengendalian kualitas dan produksi, konsultasi manajemen, brand manager,
hingga konsultasi sistem informasi. Peluang kerja lulusan S1 Teknik Industri adalah salah satu yang terbesar. Sebab lulusan jurusan ini tidak hanya bersaing di bidang teknik saja, namun juga di bidang lain yang masih berhubungan dengan industri seperti pengelolaan sumber daya manusia, pemeliharaan sistem industri, serta peningkatan sistem informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya, akuntansi dan keuangan. Jurusan akuntansi dikenal sangat dekat dengan angka, matematika, dan khususnya keuangan. Ternyata, jurusan akuntansi tidak hanya mempelajari keuangan loh. Lulusan akuntansi akan menguasai manajemen, audit, dan juga pajak. Prospek kerja yang dimiliki oleh lulusan akuntansi sangat luas, terutama bila membicarakan mengenai keuangan. Namun selain keuangan, banyak juga sektor lain yang membutuhkan lulusan akuntansi. Hal ini karena hampir semua sektor membutuhkan staf di bidang akuntan. Seseorang dari jurusan akuntansi hampir dipastikan dibutuhkan di seluruh lini bisnis. Kalian bisa menjadi seorang akuntan publik, pegawai BUMN, bekerja di perusahaan multinasional, pegawai negeri sipil, kredit analis di perbankan, aktuaris, dan lain-lain. Gimana? Masih bingung mau pilih-pilih jurusan? Jika kamu masih bingung memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu, cobalah untuk membuat daftar beberapa jurusan yang paling mendekati. Setelah itu, kamu bisa mencoret satu persatu jurusan yang paling tidak sesuai hingga tersisa jurusan yang kemungkinan akan kamu pilih.